النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلوات عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Nama saya Suparto Buya, Parto. biasa dipanggil Parto. Berangkat dari menata hati Buya. Untuk zaman sekarang manusia itu telah banyak bersarang di dalam hati banyak Tuhan, mungkin beribu-ribu ataupun berjuta-juta bahkan tidak terhitung di dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena rasa takut kita, kecemasan kita itu tergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah. Misal, bawaan akan takut kepada atasannya. Besok makannya apa? Orang dagang takut akan dagangannya tidak laku. Padahal semua itu Allah menjamin. Dan yang lebih besar lagi, bahwa kita menuhankan di hati kita itu sangat luar biasa, bahaya besar sekali. Nah, bagi kita untuk orang awam untuk menata hati sangat susah sekali, sehingga timbul pertanyaan yang isinya berkaitan dengan nur ilahi di dalam hati kita. Pertanyaannya Buya, sejauh mana batasannya kita jangan sampai terjaring oleh lingkaran itu, sedangkan kita adalah makhluk sosial. Tidak terjaring apa? Sejauh mana batasannya supaya kita jangan sampai terjerat oleh lingkaran itu. Karena kita sebagai makhluk Allah yang bersifat sosial. Yang kedua, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari prolog pertanyaan bisa saya tangkap. Kenapa rasa takut itu seperti itu? Begini, bahwa Allah sendiri sejak awal itu sudah memperingatkan kita, sudah wanti-wanti, nggak usah khawatir bahwa aku pasti akan menguji dirimu, pasti, nggak main-main Allah mengatakannya. Dengan apa ujiannya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dengan, bayangkan, kenapa Allah tidak bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, dengan sesuatu dari ketakutan. Kok ngomong muter-muter? Kenapa tidak langsung saja wala nabluwannakum bil khaufi? Ya kan? Nah, kenapa harus syai'in dengan nakiroh? Kita ngomong dulu. Kenapa Allah tidak mengatakannya walanabluwannakum bisyai'i
minal khaufi kok bisyai'in. Sebab kata nakiro itu kan kita tidak tahu, betul nggak? Betul nggak? Kalau ma'rifat kan isim ma'rifat, isim yang kita tahu. Kalau nakiro kan tidak tahu. Jadi rasa takut itu kalau datangnya dari sesuatu yang kita tidak tahu, itu lebih berat takutnya. Oke? Dan kenapa harus takut dulu yang dikedepankan oleh Allah? Karena yang paling mengganggu kebahagiaan kita adalah rasa takut itu. Oke? Dan kemudian untuk para kekasih-kekasih Allah, janji Allah untuk mereka para kekasihnya, imbalan untuk mereka karena cinta mereka itu kepada Allah, maka yang pertama kali dihapus adalah dari hati mereka, yang dihapus adalah rasa takut. Makanya inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa muncul dua kata sifat khauf dan hazan? Karena takut dan sedih ini bibitnya penyakit. Dari takut itu nanti keluar anak cucu buyut canggawaring udah-gudeg bergedol-gedang. Dari takut itulah akan berkembang menjadi kecemasan, keraguan, kebimbangan, ya, termasuk juga syak, was-was, tidak ada kepastian, meriang, cemas, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang muncul dari rasa takut itu. Terus kemudian lagi saya ingin mengatakan bahwa rasa takut itu dari mana munculnya dan mengapa kita merasa takut. Andaikan ada seseorang yang pulang di malam hari harus menyeberangi kuburan yang besar, perandang perinting enggak? Kuburan yang ngurungsep doh. Ya, gelap gulita, perandang perinting enggak? Jangan bohong, betul kan? Jujur aja dah. Secara psikologis, rasa takutmu itu adalah karena tersugesti oleh dirimu sendiri. Kamu yang mengandai-andai sendiri, kayak ketongo ceringis kadang-kadang. Ya kan? Nanti dibayangkan rambutnya panjang, lagi uncang-uncang, ya, di pohon pule, pule ya, pohon pule ya, atau orang doyong, baru doyong, atau pohon sawo biasanya. Pohon sawo, pule, rangdu apa, gayam gitu. Itu kan pohon-pohon sungil semua itu gitu. Ya, kalau mangga enggak, kita yang mensugesti itu. Kemudian berkembang akhirnya menimbulkan dan rasa takut kepada hantu itu, reaksinya itu dikuduk, bulu roma meremang, merinding di sini. Sumber ketakutan kita akan berbeda dan bereaksi pada tubuh kita juga berbeda. Kalau ngelihatnya macan, wajah kita yang meremang. Kalau ngelihat hantu, kuduk kita yang meremang. Kalau ngelihat ular, ulu hati kita yang sakit ini. Kalau ketemu dengan manusia yang berwibawa, lutut kita yang bergetar. Paham nggak? Oke. Selanjutnya, supaya kita tidak takut dan berani pulang lewat kuburan, terpaksa kita balik lagi. Ngundang teman kan? Berapa kira-kira untuk menghilangkan rasa takut itu? Berapa orang kira-kira? 3, oke 3 orang. Bawa patromak 1, genjring 2. Sambil kata perang diberi lagunya Tolal Badru Alaina. Oke. Apa yang terjadi? Kita tegar.
ada 3 orang teman yang mendampingi kita bawa patromak di depan, yang satu sambil mukul genjreng. Hilang semua rasa takut, betul nggak? Nah, yang saya ingin mengatakan, rasa takut yang terusir dari pikiranmu itu hanya kamuflase, pemalsuan sebetulnya. Ya, jadi artinya tidak sejati semacam itu. Mana buktinya? Andaikan tiba-tiba ngau ada macan beneran, 3 orang yang menemani kamu ini apakah membela kamu atau lari masing-masing? Oke. Lari pontang-panting menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka tidak akan mengurusi dirimu. Jadi itu tidaknya, itu hanya palsu sebetulnya. Tetap saja pada akhirnya mah orang lain tidak akan menyelamatkan kamu kok. Masing-masing akan mencari keselamatan sendiri. Oke? Jadi bohong kan? Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa setelah ada teman Anda tidak takut? Waktu tadi sendirian takut. Jadi pertanyaannya, kenapa muncul rasa takut pada dirimu? Saya kira terjawab, ketika sendirian takut, ketika banyak temannya tidak takut. Jadi dari mana munculnya rasa takut? Dari kamu merasa sendirian, betul nggak? Selagi engkau masih merasa sendirian, selamanya Anda merasa takut. Kenapa kita tidak menyadari saja bahwa selama di dunia ini, percayalah, kita ini tidak pernah sendirian. Kalau kita yakin bahwa di mana saja kita tidak sendirian, akan hilang rasa takut itu. Dengan siapa? Dengan Tuhanmu. Paham? Dan kalaupun ia macan datang menerkam, menyerang, tetap akhirnya yang menyelamatkan kamu adalah Allah juga. Jadi yang sejati, yang kau sadari selalu bersama adalah yang mampu menyelamatkan dirimu, yaitu Allah juga. Jadi sebabnya orang takut karena dia tidak sadar selalu bersama Allah. Sekarang yang jadi masalah sebetulnya kan ada di ayat Al-Quran yang jelas, kalau itu sebaiknya jangan terlalu banyak kola-kola dah, jadi bingung lah intinya. Pada asat kola akhirnya. Jangan kau kira ketika engkau sendirian itu benar-benar tidak, engkau bersama Allah. Ketika engkau berdua, tidak, kamu bertiga dengan Allah. Ketika berempat, dengan siapa? Berlima dengan Allah. Ketika kamu berlima, ada 5, tidak, berenam dengan Allah. Wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wa ma min arba'atin illa huwa khamisah. Sadar enggak? Nah, itulah persoalannya. Jadi sebabnya kita takut karena kita merasa sendirian. Dan kita tidak merasa dilindungi oleh Allah. Padahal Allah selalu melindungi kita. Oke? Jadi akhirnya kembali kepada kiatnya bagaimana, ya kita kembali kepada akidah kita yang sebenarnya. Itu saja persoalannya. Ya kan? Nah, makanya para wali itu sudah tidak punya rasa takut. Karena mereka selalu sadar, sudah maqam muhasabah, maqam muraqabah. Jadi sudah nggak lagi. Setiap saat dia merasa selalu dipantau oleh Allah. Jadi sudah nggak lagi. Jadi kita kembali kepada akidah kita sendiri. Kemudian adapun sekedar untuk menghilangkan rasa takut dari kiat-kiat atau cara-cara pendekatan psikologis bisa. Ya kan? Untuk takut juga rasa nervous gitu. Orang berbicara sebagai public speaker
untuk menghilangkan nervous, bisa saja kita sambil merokok, sambil pegang tongkat, sambil pegang mic untuk sekedar menghilangkan, atau jangan becak-becak sapu tangan barangkali kan gitu. Bisa kita mengalihkan perhatian kita bisa tenang sedikit. Ya. Kalau kita nih teori mengalihkan, kalau kita lagi bersahwat itu paling enak kuping kita dikus sama bulu ayam. Itu kita akan hilang konsentrasinya. Rasa takut juga bisa kita dengan mengucapkan dikiran-dikiran yang dengan suara keras, la ilaha illallah, itu juga akan hilang, itu bisa. Tetapi tetap itu sejatinya akhirnya hati kita sendiri yang harus menyadari bahwa kita tidak sendirian, kita selalu bersama Allah dan kita dalam lindungan Allah. Tidak ada siapapun yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Wa ma hum bidarina bihi illa biiznillah. Siapapun orang menjahati kita tidak akan mungkin bisa menjahati semuanya dengan seizin Allah. Tidak mungkin orang itu akan menghalangi rezeki kita. Kalau Allah sudah membuka kerannya pasti nyampe. Tapi kalau Allah sudah menutup rezeki kita, siapapun tidak ada yang bisa membantu kita. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalah. Kalau kita akidahnya sudah bergantung Allah yang menentukan segala-galanya, lalu atas dasar apa Anda masih takut lagi selain kepada Allah? Awalnya insting manusia begitu lahir alam dunia dibekali dengan insting apa sesungguhnya? Insting dasar kita satu sebetulnya, rasa nyaman dan rasa tidak nyaman. Itu bayi lahir itu belum ada rasa cinta, belum ada rasa marah, belum ada rasa kesel, belum ada rasa takut, betul nggak? Hanya dua, nyaman dan tidak nyaman. Ini kita psikologi anak-anak. Kapan nyaman dan kapan tidak nyaman? Kalau dia nyaman, dia tidur. Kalau tidak nyaman, nangis. Setelah disusuin, tidur lagi. Itulah anak-anak. Nah kemudian emosi yang berikutnya yang muncul adalah rasa takut. Itu muncul sejak kecil memang iya. Tapi takutnya bukan takut hantu. Bukan takut tabrak mobil, tidak. Takutnya takut jatuh. Gitu. Anak kecil itu nangis, ketakutan, takut jatuh. Itu. Dan kemudian bertemu lagi rasa takutnya, maksudnya takut melihat wajah yang masih asing. Pertama dia kuliah dengan ibu bapaknya, ya kan, begitu ada tamu orang lain mau ngembar dia nangis nggak mau. Dia merasa takut ketika melihat wajah yang asing. Setelah berkulina dan sudah beradaptasi, baru hilang rasa takut itu. Jadi takutnya pun karena asingnya saja. Kita dapat membantu baru, ya kan gitu. Nggak mau anak itu, diumpat nangis, betul nggak? Tapi kalau sudah sehari dua hari, lama-lama kulitnya nggak takut lagi. Nah saya kira kemudian rasa takut itu sendiri itu dari kesalahan orang tua mendidik kita. Sejak kecil kita ditakut-takuti oleh dengan setan, bukan takut kepada Allah. Umpamanya kita main pincian, sudah maghrib nggak pulang juga, ibunya datang, nang balik maghrib, nggak pulang juga, ikan awewe kaku. Betul nggak? Jadi sejak kecil kita sudah ditakuti oleh setan, gandarwo, setan, kuntilanak, gelundung ceringis, gombel. Itu sebenarnya kita rekam dalam pikiran kita dan sampai sekarang masih berbekas dalam pikiran kita. Jadi untuk ke depan ada kiat lagi, wahai orang-orang tua, jangan sekali-kali engkau menakuti anak-anak kita dengan setan. Anda melawan Allah. Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwwum mubin wa la tattakhidhu khutuwati syaitan inna kaida syaitan dhaif. Jadi kita langsung saja kita takutnya dengan Allah saja sih. Kita kenalkan Allah sejak anak kita kecil. Betul enggak?
mandi, sembahyang, disiksa lo kan gitu sama Allah, Allah marah kan gitu. Ya kenapa kita tidak memperkenalkan Tuhan kita sejak kecil? Kok yang diperkenalkan setan? Ini nanti ke depan ini pendidikan di TK ini, guru-guru TK ini perlu ditatar nanti. Ya kan begitu. Oke, sekian terima kasih gitu.